Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmisari dengan NIM 18233088. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi minggu ke-6 dalam mata kuliah Etika Perpajakan mengenai etika dalam perusahaan global dan pasar bebas dengan dosen Ibu Cici Andriani SMM dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, materi pertama mengenai kode etik dalam perusahaan global. Etika dalam bisnis internasional berkaitan erat dengan beberapa masalah yang khusus berkaitan dengan bisnis pada taraf internasional. Richard Dejer memberikan jawaban atas pertanyaan tentang etika dalam bisnis internasional. Yang pertama, menyesuaikan diri. Artinya, dalam bisnis internasional kita harus menyesuaikan diri dengan norma etis yang berlaku di negara lain atau tempat kita mempraktekkan bisnis. Biasanya norma-norma etis ini berlaku sama pada seluruh dunia. Yang kedua, rigorisme moral adalah kebalikan dari menyesuaikan diri. Perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang dibolehkannya di negaranya sendiri. Justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berada di tempat lain. Namun pandangan ini sulit dipertahankan karena situasi tempat bisa saja berbeda yang mempengaruhi pandangan moral kita. Yang ketiga, imoralisme naif. Artinya, dalam bisnis internasional kita tidak perlu berpegang pada norma-norma etis. Mereka berpendapat kita harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi selain itu kita tidak perlu mematuhi norma-norma moral. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai prinsip etika dalam pasar bebas. Ada dua etika yang dipegang oleh pelaku pasar bebas. Yang pertama, pasar harus dalam kondisi equilibrium. Artinya, titik pertemuan antara demand dan supply berdasarkan teori ekonomi. Dalam etika pasar Islami, equilibrium diartikan sebagai titik pertemuan persamaan hak pembeli dan hak penjual. Yang kedua, adanya optimasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual. Dapat diartikan sebagai pertemuan antara kebutuhan pembeli dan penawaran barang oleh penjual sebagai bentuk ta'awun atau lebih kerennya disebut dengan need and order. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia, bisa berupa informasi, komunikasi, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi ekonomi ini adalah menyatukan serta menyebabkan terjadinya perdagangan bebas antar negara yang merupakan wujud nyata perdagangan di bidang ekonomi mengenai kegiatan konsumsi ekonomi dan kegiatan konsumsi produksi. Pasar bebas atau free trade adalah sistem ekonomi yang lahir untuk mendobrak sistem ekonomi yang tidak etis yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dengan memberi kesempatan bersama, bebas, serta fair kepada semua pelaku ekonomi. Globalisasi menimbulkan pasar bebas atau free trade. Globalisasi ekonomi memandang dunia sebagai sebuah kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih luas. Selanjutnya, yang keempat mengenai peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, sejarah mengajarkan bahwa pada saat Amerika mengalami krisis ekonomi pada tahun 1930, pemerintah negara itu melakukan intervensi terbatas untuk menyelamatkan tatanan ekonomi dan perekonomian dan ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Yang kedua, keterpihakan pada rakyat. Bukan sebagai regulator, pemerintah juga sebagai pelindung bahkan menjadi pelaku ekonomi langsung. Seperti pada saat itu dibentuknya Badan Usaha Logistik atau disebut juga dengan Bulog. Yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pasar bebas yang melindungi komoditas negeri dan melindungi keamanan rakyat dalam dunia globalisasi. Selanjutnya, materi yang kelima mengenai perpajakan pada perusahaan global. Direktur Jenderal Pajak Internasional atau Jun Ho Tagawa mengemukakan pergeseran laba dipicu adanya asimetri informasi yang menggerogoti dasar pembajakan di berbagai negara. Isu terkini perpajakan internasional adalah perencanaan pajak agresif yang sudah kompleks dan maju. Beberapa hal melatar belakangi analisis perpajakan internasional. Yang pertama, globalisasi. Dengan adanya globalisasi, penyerahan jasa transaksi antar negara menjadi lebih intangible seperti sangat mudah
otoritas pajak suatu negara menjalankan transaksi internasional agar tidak terjadi pemajakan berganda atau disebut juga dengan pajak berganda. Yang kedua, underground economy. Artinya, kegiatan-kegiatan ekonomi baik secara legal maupun ilegal yang terlewat dari perhitungan produk domestik bruto atau dikenal dengan ekonomi hitam. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Artinya, era digital memungkinkan kita melakukan sesuatu keperluan tanpa perlu berada di tempat duduk. Meningkatkan nilai transaksi e-commerce juga berdampak pada tidak diperlukannya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi digital. Saat ini, perekonomian dunia berporos pada 3 titik, yaitu Amerika, Tiongkok, dan Eropa. Yang keenam, mengenai contoh kasus. Contoh kasus dari etika bisnis perusahaan global ini seperti etika perusahaan Indomie di negara Taiwan. Baiklah, demikian dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.